Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKTV yang dirahmati Allah dan pendengar Radio SK Kota Bontang. Hari ini kita akan berdiskusi dan berdialog dalam program acara Syiar Ramadan. Tema pada sore hari ini kita akan bicara tentang zakat untuk pelayanan kesehatan mustahik. Di mana kita ketahui bersama bahwa unit pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Pupuk Kaltim itu banyak melakukan banyak program. Salah satunya adalah di bidang kesehatan. Nah, untuk membahas tema kita sore hari ini telah hadir narasumber kita. Yang pertama, Ketua Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Pupuk Kaltim, Bapak Nur Said. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Bahrun. Yang kedua, Amilin UPS Basnas Pupuk Kaltim, Bapak Odi Wijaya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UPZ. UPZ ya? Iya. UPZ. Mohon maaf. Dan Kepala KSP Klinik Sehat Pupuk Kaltim, Ibu Dr. Puji Dewi Lestari. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke, kita akan bicara tentang zakat untuk pelayanan kesehatan. Sebelum saya masuk ke sana, saya ke Pak Nur Said dulu. Iya, Pak. Selain sektor kesehatan, Iya. sektor apa saja yang dilayani oleh UPZ Zakat Pupuk Kaltim? Terima kasih. Jadi UPZ Pupuk Kaltim itu bekerja untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di situ ada Perbasnas Nomor 3 Tahun 2018. Itu ada 5 program yang harus dijalankan. 1, kesehatan. 2, pendidikan. 3, pemberdayaan ekonomi. 4, dakwah advokasi. Dan 5, kemanusiaan. Jadi memang harus ada program kesehatan. Karena ini setiap tahun, setiap bulan saya laporan ke Basnas Pusat Jakarta bahwa kita juga melaksanakan program kesehatan di UPZ Pupuk Kaltim Bontang. Oke, untuk yang sektor kesehatan sudah berjalan berapa lama? Untuk sektor kesehatan sudah berjalan 4 tahun. Oke, 4 tahun. Jadi kita untuk kesehatan ada 2 programnya. Program yang langsung lewat belusukan kesehatan dan program yang melalui KSP, Klinik Sehat Pupuk Kaltim, yang dulu namanya KSD, Klinik Sehat Duafa. Klinik KSD singkatan? KSD, Klinik Sehat Duafa. Klinik Sehat Duafa. Iya. Jadi dari tahun 2019 sampai 2022 itu ada kontraknya dengan KSD, Melalui KMU. mulai KMU, dan yang berikutnya ini dengan KSP. Dari 2019. Dari 2019. Saya dibentuk akhir tahun 2018. Sebenarnya usia UPZ ini sudah berapa lama? Tadi ada tulisannya 4 tahun ya. 4 tahun. Sekarang ini 4 tahun, sekarang ini 4 tahun lebih. Jadi sekarang tahun kelima. Tahun terakhir saya menjabat sebagai pengurus UPZ. Oke, siap. Jadi tahun depan sudah pengurus baru, wajah baru. Oke, baik kalau kayak gitu. Pak, dari 5 program kita akan bahas tentang kesehatan. Nah, 2 program di kesehatan tadi, 1 yang klinik, 1 yang belusukan. Iya. Nah, yang lebih mengena pada masyarakat itu seperti apa? Ini kan kalau klinik kan permanen nih tempatnya. Berarti pasiennya datang ke kliniknya. Tetapi kalau yang belusukan ini mungkin konsep dibalik ya. Jadi istilahnya tim kesehatannya UPZ yang harus mendatangi pasien. Seperti itu kira-kira konsepnya. Konsepnya, jadi kalau yang dengan KSD itu kan kayak kliniknya ada landed ya, ada di Lotuan. Kemudian yang belusukan ini kan kami yang berjalan. Jadi kayak mobile HP. Yang tadi itu kayak kabel telepon, yang punya saya ini dengan mobile HP. Berjalan mobile. Saya cerita yang mobile karena nanti yang landed mampu dokter ya. Yang mobile ini kami lakukan di 15 kelurahan. Tapi beda-beda tempat sesuai dengan laporan yang masuk. Sebagai contoh, tahun 2023 bulan Januari, Februari, Maret 3 bulan ini kami sudah mengunjungi 51 mustahik. Nah, jadi kita ada di 15 kelurahan. Itu mustahiknya siapa? Sesuai dengan laporan yang masuk dari Pak Lurah, dari Pak RT, dari tokoh masyarakat.
karena kita sudah punya kayak semacam jaringan lah ya. Jadi ada orang sakit, ada orang stroke, ada orang yang cuci darah dan sebagainya. Kita dapat informasi. Zaman sekarang informasi kan begitu gampang, begitu cepat. Kita pun belusukannya juga tiap bulan. Jadi kalau Mas Bahron sempat buka media sosialnya UPZ, itu ada di YouTube, ada di IG, ada di Facebook. Itu akan melihat apa kegiatan kita, kegiatan berbuat baik yang kita lakukan. Untuk belusukan UPZ ini rata-rata tiap bulan kami menyalurkan 42.500.000 rupiah rata-rata tiap bulan. Tapi yang sakit bergantian dan orang sakit hanya dijenguk sekali aja. Kecuali sakitnya parah bisa dijenguk 2 kali. Oke, baik. Dan tersebar di 15 kelurahan. Iya. Jadi UPZ zakatnya Pupuk Kaltim tidak bekerja berdasarkan sonasi, tetapi berdasarkan sonasi Kota Bontang. Oh, maksudnya ya mencakup 15 kelurahan, tidak sama. Tidak memilih ini harus karena lihat Pupuk Kaltimnya harus lihat zonanya, jadi hanya mengcover di utara saja, tidak sampai ke selatan. Jadi zakatnya Pupuk Kaltim adalah untuk warga Bontang, mustahik Bontang. Oke, siap kalau gitu. Pak, saya ke Pak Odi tentang kronologis. Ini seperti apa ini kronologisnya kok UPZ zakat ini bisa join kerjasama dengan KSD? Iya, tadi saya menyambung sedikit dari yang sudah disampaikan Pak Nur Syahid. Jadi awal, kebetulan saya ini dulu mantan karyawan dari LAS Pupuk Kaltim sebelum terbentuknya UPZ Basnas. UPZ Basnas ini kan sebenarnya adalah reborn ya, LAS Pupuk Kaltim reborn lah bahasanya. Baru dulu karena ada Undang-Undang 23 nomor 2011 itu, sehingga seluruh LAS yang ada di Indonesia itu harus membentuk badan yang memang disesuaikan dengan aturannya Basnas. Nah, UPZ ini adalah cikal bakal embrio yang tadinya sebelumnya udah dibentuk oleh LAS Pupuk Kaltim. Nah, program kesehatan ini dulu juga pernah dijalankan oleh LAS Pupuk Kaltim. Itu sebenarnya kita mengacu kepada contoh yang memang sudah ada waktu itu di Dompet Duafa ya. Waktu itu kita sempat ke sana, kunjungan ke sana, dan kita melihat memang program kesehatan yang dilakukan berbasis sosial ini atau dana zakat ini itu lebih kepada kunjungan langsung kepada mustahik. Nah, itu nama layanannya kalau nggak salah LKC, layanan kesehatan cuma-cuma. Itu didanai atau dijalankan kegiatan tersebut melalui adanya kontribusi donatur melalui zakat maupun infak dan sedekah yang memang ditampung oleh Dompet Duafa. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba mengaplikasikan itu di Bontang. Tapi kebetulan pada saat itu wakil ketua dari LAS-nya adalah direktur dari rumah sakit PKT, sehingga beliau mengubah konsep yang tadinya harus berjalan itu kemudian harus yang landed tadi itu. Itu sejarah awalnya. Tapi yang perlu harus saya sampaikan di sini adalah yang kita kelola ini adalah terkait dengan dana zakat. Zakat ini peruntukannya punya 2 kriteria. Kriteria itu yakni adalah landasan secara syariahnya. Itu ada surat At-Taubah ayat 102. Dan di situ disebutkan bahwa dalam penyaluran zakat ini itu tidak hanya sekedar kita memberikan sesuatu yang bisa dirasakan langsung oleh mustahik. Karena di situ ada husmin amwalihim tutohirukum wa tuzakihim. Artinya membersihkan harta orang yang sudah memberikan zakatnya. Jadi ketika itu sudah dijalankan sesuai dengan syariatnya, maka nilai pahala orang yang sudah beramal itu insya Allah sampai. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah aturan yang terkait dengan undang-undang atau peraturan turunannya Perbasnas nomor 3 2018. Artinya ketika memang kita sudah mengacu kepada aturan yang sudah dibentuk oleh Perbasnas itu, cara penyalurannya itu pun terpisah. Misalnya ya, kalau misalnya untuk mustahik itu poskonya ada untuk 7 asnaf. Sedangkan untuk operasional, karena memang di situ penggunaannya adalah untuk kegiatan dalam hal menyalurkan zakat, yakni posko amil tadi itu dipisahkan tersendiri. Sehingga dana yang memang sudah dikelompokkan misalnya 7 asnaf dan 1 asnaf itu tidak bisa digabungkan.
Nah, terkait dengan kerjasama tadi sebenarnya dalam awalnya kita memang bertujuan untuk menyalurkan zakat ini langsung pada mustahik. Artinya dengan uang 7 aslaf itu bisa dirasakan langsung pelayanannya melalui KSD kepada mustahik, KSP, maaf. Nah, cuman terkait dengan mungkin dalam hal persepsi aja ya, kita waktu itu membuat MOU-nya itu mungkin masih secara persepsinya belum bisa seragam lah biasanya bertemu itu. Tapi saya berharap itulah makna dari zakat itu harus juga tidak bisa seperti dimaknai seperti charity, tidak bisa dimaknai seperti istilah sumbangan dalam bentuk sosial saja. Tapi ada nilai-nilai yang memang di situ harus kita penuhi secara syariatnya. Jadi makanya untuk program yang sudah berjalan di KSP ini idealnya sebenarnya memang dana yang sudah disalurkan itu poskonya hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan. Sedangkan yang untuk biaya misalnya susternya atau misalnya dokternya itu bisa diambilkan dari misalnya di situ ada tiga lembaga. Nah, yang memberikan dalam bentuk operasional itulah yang digunakan untuk kegiatan operasional. Jadi maksud dari pemisahan terkait dengan administrasi itu memang sudah ada aturannya dari awal. Jadi ini review dari kami sebagai lembaga zakat bahwa itu tadi karena memang amanahnya ini dua, Mbak. Jadi penyaluran dari sisi syariahnya dan juga dari sisi administrasi seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi konsep kerjasama antara UPZ dengan KSP itu masih di kliniknya saja, belum sampai ke apa tadi Pak, mobile-nya itu nggak sampai. Yang mobile kita lakukan sendiri. Tapi melibatkan KSP enggak? Belum. Oke. Berarti tenaga kesehatannya direkrutnya dari mana? Kami untuk tenaga kesehatan untuk yang mobile tadi kita dibantu oleh dokter puskesmas. Oke. Namanya Dokter Ruri dan Dokter Afifah. Nah, kan ini ada kerjasama nih UPZ zakat dan KSP. Betul KSP-nya. Nggak dijoinkan kembali. Jadi istilahnya nanti kegiatan mobilnya itu satu sinkron lah. Karena kegiatan mobil ini kan muncul setelah beberapa tahun dengan KSP berjalan. Jadi saya melihat alangkah bahagianya kalau warga yang jauh dari klinik KSP juga menikmati manfaat zakat. Sebagai contoh, kita juga kadang-kadang sampai yang terjauh. Itu terjangkau? Terjangkau sesuai laporan yang masuk. Oke. Kita kan dapat informasi laporan-laporan siapa yang sakit keras. Ini orang yang sakit memang kita bantu biaya berobat 2,5 juta. 2,5 juta per pasien? Per pasien dan sama. Per mustahik. Sebutan per mustahik. Tapi hanya sekali aja. Oh, hanya sekali? Sekali aja. Karena kalau kita harus membuat jenis-jenis penyakitnya pasti nggak bisa Pak, mumet. Makanya dibuat standar aja. Oh, jadi nge-flat semuanya dengan angka yang sama dengan berbagai tipe macam penyakit? Ya, pokoknya untuk biaya berobat sekian. Oke. Tapi sambil dilihat-lihat dokter tadi. Dokternya juga melihat, mengamati aja, jadi tidak sampai dokternya ngeluarin resep, enggak. Karena kalau ada ngeluarin resep nanti kan intinya hanya ngasih advice saja dokternya. Oke, advice saja, tidak sampai harus mengeluarkan resep obat dan sebagainya. Iya. Oke, baik kalau gitu. Saya ke Bu Dokter Puji. Kalau ngelihat sudah dijelaskan Pak Said, Pak Odi tentang harapan UPZ tentang klinik dan nanti program-program mobil seperti itu. Dari sisi KSP, apakah harapan-harapan beliau-beliau ini sudah bisa di-cover oleh KSP? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk selama ini yang sudah berjalan, itu kami memberikan pelayanan kepada pasien-pasien mustahik. Jadi pasien-pasien ini memang sudah direkomendasikan dari awal oleh
UPZ dan ada CSR PKT. Jadi klinik ini dinaungi oleh 3 lembaga sebenarnya. Dari UPZ, dari CSR PKT, dan PT KMU. Nah, PT KMU atau RSPKT Group yang lebih dikenal. Nah, jadi selama ini kami melakukan pengobatan kepada pasien-pasien yang sudah direkomendasikan oleh dari UPZ. 3 lembaga ini. Betul. UPZ, CSR, dan KMU. Yang selama ini kami layani biasanya dari anak-anak panti, panti asuhan, pondok pesantren, rumah Quran, maupun lansia-lansia, gitu. Nah, apabila nanti ada pasien baru, karena kan ini dulu dengan LAS ya, dengan LAS PKT, kemudian berubah dengan UPZ, jadi pasien-pasien lama yang sudah ternaungi dari awal, itu tetap kami berikan pelayanan. Nah, apabila nanti ada pasien baru, yang direkomendasikan juga kami layani. Gitu. Baik. Tadi ada LAS, ada UPZ. Supaya saya agak sedikit dapat Pak ya gambarannya itu. Karena munculnya UPZ, apakah LAS itu dihilangkan ataukah UPZ itu di bawah LAS? Sesuai dengan undang-undang yang Bapak tadi yang aturan terbaru? Jadi mulai 2018 di akhir tahun itu saya duduk sebagai ketua UPZ yang pertama, sehingga karena SK-nya dari Ketua Basas RI dari Profesor, waktu itu masih Pak Profesor Bambang Sudibyo, sehingga untuk BUMN sekelas Pupuk Kaltim itu arahannya adalah UPZ. Karena UPZ adalah menarik zakat karyawan PKT lewat payroll sistem, lewat potong gaji, sehingga karena izin resminya adalah di UPZ, sehingga LAS sudah boleh dibilang sudah nggak bisa lagi melakukan potong gaji lewat payroll, karena ini yang sesuai dengan arahan dari Menteri BUMN dan arahan dari Ketua Basas RI, sehingga kita melanjutkan, sehingga yang lama LAS, kemudian yang baru mulai tahun 2018 akhir atau 2019 itu beralih ke UPZ. Jadi muzakinya pindah. Jadi sekarang UPZ. Jadi dianggap saja LAS itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada mengambil zakat secara payroll. Tapi kalau di luar payroll masih memungkinkan. Gitu. Berarti lembaga ini sebenarnya masih ada. Gitu. Tetapi tidak sekarang yang sedetail aturan yang dipegang UPZ karena punya hak untuk menarik zakat melalui payroll. Tapi kalau LAS ini tadi infonya masih bisa di luar payroll. Seperti itu ya kira-kira. LAS itu. Atau memang LAS ini nggak ada ya sudah sebenarnya secara aturan, Pak. Jadi secara aturan ya memang setelah adanya Undang-Undang 23 2011 itu sebenarnya memang berganti ya. Berganti menjadi UPZ sebenarnya. Intinya untuk pengelolaan zakat di lingkungan karyawan Pupuk Kaltim saat ini yang dikelola oleh UPZ Pupuk Kaltim. Jadi seperti itu. Baik. Jadi hanya UPZ ya sekarang ya. Hanya UPZ saja. Jadi masyarakat Bontang harus paham bahwa pengelolaan zakat di Pupuk Kaltim itu langsung di bawah naungan UPZ. Gitu. Clear. Pupuk Kaltim. Ini ada 42 juta per bulan. Itu flat Pak ya yang dikeluarkan atau tergantung dari laporan yang masuk gitu? Tergantung laporan. Yang jelas per pasien itu, mohon maaf, per mustahik itu 2, sekian. 2,5 juta sesuai hasil survei dan jumlahnya sesuai survei. Tapi ada catatan, selama dananya ada. Kan bisa juga suatu saat dananya nggak ada. Karena ini bukan APBD ya. Setelah itu tidak ada umpamanya harus rujukan sampai ke klinik kesehatan Pupuk Kaltim atau hanya sampai mobile situ saja dengan memberikan advisor, habis itu pemberian bantuan keuangan 2,5 itu cukup sampai situ saja atau ada recommended lanjutan? Untuk biaya hanya itu aja. Karena kalau kita membuat lebih dari itu kita nggak mampu lah ya. Kita nggak mampu. Hanya itu aja, itu juga sudah
terobosan yang bagus itu. Kita sudah membuat kebaikan, sudah membuat bahagia para saudara-saudara kita yang sedang sakit. Oke, betul. Oke, baik. Bu Dokter, saya balik ke unit kesehatan. Kalau bicara, ini kan ngomongin duit nih tadi. Betul. Karena kan keterbatasan anggaran juga, Pak ya. Terus pelayanan di tempatnya Ibu itu menyesuaikan nggak? Maksudnya berapa biayanya? Itu penyesuaikan dengan kondisi mustahiknya, atau dikondisikan dengan berapa support anggaran dari 3 lembaga yang tadi, atau memang menggunakan biaya umum yang seperti tempat-tempat kesehatan lain gunakan? Oke. Jadi kalau di tempat kami untuk biaya para mustahik yang berobat itu menggunakan dari 3 lembaga tadi. Nah, untuk apakah ada batasannya? Tidak. Oke. Jadi kalau di klinik disesuaikan dengan pemeriksaan dokternya. Jadi klinisnya seperti apa, pengobatannya seperti apa, itu dari dokternya. Atau juga di klinik ini terbatas ya untuk pemeriksaan dan pengobatan kan tidak se-advance kalau di rumah sakit. Oke. Jadi selama ini masih terpenuhi, masih tercukupi. Oke. Ada batasan layanan nggak ya? Batasan layanan sesuai dengan pelayanan yang ada di klinik. Oh, segitu. Iya, ada dokter umum, dokter gigi, bidan, laboratorium, dan farmasi obatnya. Oke, standarnya seperti itu. Iya, Oke, standar. baik. Kalau ngelihat dari jumlah kunjungan? Kalau kunjungan di klinik itu rata-rata sebulannya 50-70 kunjungan. Oke. Dan kalau ngelihat tipe penyakitnya seperti apa? Rata-rata kalau kan ini kebanyakan anak pondok dan Oke, anak pondok. Pondok dan pesantren ya. Jadi penyakit yang sehari-hari misalnya batuk pilek atau gatal-gatal, sakit gigi seperti itu masih yang bisa ditangani di klinik. Oke, baik. Oke. Terus bentuk pelayanan yang diberikan meliputi apa saja? Pemeriksaan dokter sampai kalau perlu pemeriksaan penunjang misalnya laboratorium kita lakukan dan sampai ke pengobatan, pemberian obat juga. Oke, baik. Pak Nur Said, kalau melihat evaluasinya sampai program kesehatan sampai detik ini, baik yang mobile, baik yang kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan, menurut Bapak di waktu-waktu terakhir Bapak memimpin UPZ, apakah ada perubahan yang sangat signifikan? Terus dari sisi kebermanfaatan peningkatan kesehatan masyarakat itu seperti apa? Ini program evaluasinya ada di Mas Odi. Jadi Mas Odi ini divisi program dan evaluasi. Silakan Mas Odi disampaikan. Baik. Untuk program kesehatan sendiri, kami memang punya target RAT 2023 ya. Sebenarnya tidak jauh berbeda sih kalau dari sisi pelaksanaan kegiatannya. Jadi diantaranya yang sudah berjalan itu adalah belusukan itu, pemberian layanan secara langsung kepada mustahik, dan sebenarnya yang pengen kita harapkan sih sebenarnya dari sisi yang sudah dijalankan oleh KSP ya. Artinya mungkin ada inovasi-inovasi baru lah yang bisa dimunculkan di tahun 2023 ini. Jadi yang namanya program pelayanan itu bukan hanya sekedar yang sifatnya pelayanan ya sifatnya langsung misalnya pengobatan dan sebagainya. Mungkin ada kuratif juga ya, misalnya kayak edukasi preventif maksudnya kepada entah itu mungkin yang memang lansia langsung diberikan senamkah atau seperti apa jenisnya, atau misalnya perbaikan gizi kepada orang atau anak-anak yang stunting, ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Sebenarnya itu juga merupakan bentuk dari pelayanan kesehatan yang sifatnya preventif tadi. Dan kami sih ingin sebenarnya yang namanya zakat kalau dalam amanat undang-undang ini dia hanya sebagai penyangga saja, Mas Bahrun. Dia sebagai bagian yang diharapkan pemerintah itu ya sesuai dengan yang sebenarnya yang sudah pasti kan jaminan kesehatannya. Artinya yang terkait dengan orang kalau misalnya dia sakit dia harus punya jaminan kesehatan. Karena zakat ini kan sebenarnya hanya sekedar untuk menopang saja mereka yang mungkin tidak memiliki jaminan kesehatan itu, sehingga kesulitan untuk akses biaya berobat, dan kita bisa masuk dalam hal itu. Tapi bukan melulu kemudian orang yang tidak punya akses kemudian diberikan layanan. Tapi ada juga orang yang sebenarnya nggak sakit, tapi kita berikan suplemen, ya kan? Dalam bentuk ya entah bubur kacang hijau misalnya kayak zaman dulu waktu kita tahun posyandu gitu kan.
misalnya di posyandu mana keliling gitu kan, itu kan bagian juga sebenarnya pelayanan ini ya, bagian pelayanan untuk menunjang kesehatan para mustahik ya. Nah itu yang menjadi catatan kami, dan kita berharap sih untuk kedepannya yang mungkin yang sudah masuk laporan yang di kami ini, jumlah kunjungan itu memang fluktuatif ya Bu ya. Iya. Dalam setiap bulan itu kadang mungkin nilainya 20 atau mungkin kadang 30. Dan memang mayoritas didominasi oleh anak-anak pondok ya. Itu mayoritas, memang awalnya memang kita udah mengarahkan ke sana Mas Bahrun. Karena akses anak-anak pondok ini memang yang pertama adalah dia tidak memiliki itu tadi, jaminan kesehatan. Jarang lah yang punya seperti itu. Dan juga kadang mereka itu didatangkan dari luar Bontang sehingga kesulitan ketika mungkin untuk mengurus surat-surat dan sebagainya. Tapi tidak juga kemudian nanti berpaku pada yang area itu saja, tapi juga bisa lebih ditingkatkan atau mungkin mau ikut belusukan setiap minggu misalnya gitu. Nah itu menarik juga itu nanti. Monggo silahkan, kami sudah punya agenda dalam setiap bulan itu misalnya 2 kali kunjungan untuk belusukan. Nah nanti monggo kalau misalnya dari dokternya KSD bisa datang dan memberikan pelayanan, itu sangat bagus sekali. Itu yang nanti juga akan menjadi laporan kami. Karena dalam setiap program itu setiap 6 bulan kita mereview kan Mas Bahrun. Ada laporan yang kita berikan untuk diberikan kepada Muzaki dan juga maksudnya pembayar zakat dan juga kepada Basnas. Nah itulah yang kemudian kemarin menjadikan kami sebagai UPZ terbaik meraih 3 award. Seperti itu Mas Bahrun. Baik. Pak, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan setelah break. Kita akan bahas lebih jauh tentang program kesehatan oleh UPZ Zakat Pupuk Kalimantan Timur setelah yang satu ini. Baik, kita kembali lagi ke Siar Ramadan dengan tema zakat untuk pelayanan kesehatan mustahik bersama Kepala UPZ dan Ambilin UPZ serta Kepala KSP Dr. Puji Lestari. Saya lanjut tentang inovasi yang disampaikan tadi Pak Odi. Jadi UPZ itu berharap klinik kesehatan itu bisa menangkap beberapa inovasi yang ingin dikembangkan supaya maksudnya pelayanan kesehatan ini betul-betul maksimal. Jadi seperti apa? Oke, jadi sebenarnya pelayanan kan bisa ada preventif sama kuratif ya, pencegahan dan pengobatan. Yang selama ini di klinik ini adalah pelayanan kuratifnya, yaitu adalah pengobatan. Sebenarnya kami sudah punya ide nih untuk apakah kita bisa ya untuk turun ke pondok, ke pesantren, memberikan edukasi kesehatan. Jadi bagaimana cara, misalnya contohnya jaga kebersihan supaya tidak tertular gitu kan. Itu sudah sempat terpikirkan, cuman memang belum terlaksana. Nah kalau yang belusukan ini ide baru ini. Oke. Mungkin nanti bisa kita joinkan untuk pelayanan belusukannya. Karena dulu ini belum ada pelayanan belusukannya ini dari awal ini belum ada Pak ya. Baru termuncul kan di 2000. Sudah ada 4 tahun yang lalu, cuman nggak tak munculkan di KSD Pak. Oh gitu. Karena kita kan terpisah. Oke. Terpisah. Kita sudah jalan 4 tahun itu. Oke. Walaupun sebenarnya UPZ itu kan salah satu penyangga anggaran toh di pelayanan kesehatan ini kan. Oh, cuma UPZ-nya melakukan sendiri untuk hal seperti itu. Sebenarnya belusukan itu sebenarnya lahir dari kenyataan yang ada di masyarakat ya. Artinya kita merespon apa yang memang kita lihat di masyarakat. Di masyarakat itu ada mereka yang secara fisik itu tadi butuh pendampingan dalam bentuk ya tadi kesehatan itu tadi. Tapi di sisi yang lain dia terbatas untuk bisa ke rumah sakit atau ke klinik berobat. Misalnya dia tidak punya motor di rumahnya misalnya, memang karena kondisinya miskin sekali. Dan sehingga ya kita harus memang merespon itu langsung ke lapangan, langsung kepada mustahiknya itu. Jadi itu merupakan yang kita lihat di lapangan sehingga kita respon dengan kunjungan belusukan itu, Pak Bahrun. Jadi kita berharap ini juga bisa dilihat kacamatanya sama nih kita Bu, kita sama-sama melihatnya kenyataan di lapangan seperti itu sehingga dari KSD juga nanti ketika ada info, oh iya bisa nanti kita langsung kunjungi langsung ke
mustahiknya di rumah. Sebenarnya kemarin kami sudah sempat Pak, Oke. 1 kali. Jadi info dari CSR, infonya ini. Jadi CSR merekomendasikan seorang pasien yang memang tidak bisa mobile, kebetulan areanya di area Selambai pasien ini. Jadi kami turun ke rumahnya beliau, datang ke sana memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan sampai ke pemeriksaan darah waktu itu, seperti sama pemberian obat-obatan waktu itu. Oke, baik. Pak, ini kan bergerak nih Pak. Sebenarnya UPZ Zakat itu, Pupuk Kaltim itu dalam 1 tahun itu bisa mengumpulkan berapa banyak zakat dari karyawan Pupuk Kaltim. Jadi boleh dibocorkan ya gini? Boleh. Oh boleh, oke. Transparansi harus Oke, siap. bocor. Oke. Jadi dari tahun ke tahun rata-rata 9,5 miliar sampai 10 miliar. Memang yang terbesar itu tahun 2003 tahun yang lalu ya. Itu 2021. hampir 11 miliar. Hampir 11 miliar. 2020. Hampir 11 miliar karena waktu itu karyawannya masih banyak. Oke. Kemudian setelah orang pemasaran dipindah ke Pupuk Indonesia kan berkurang mujakinya. Sehingga sekarang rata-rata hampir 10 miliar setahun. Oke. Dari 10 miliar itu memecahkannya seperti apa? Dan di sektor kesehatan itu persentasenya seperti apa? Memecahkannya 100% dana disetorkan ke Basnas RI Jakarta. Kemudian yang 30% itu untuk disalurkan ke nasional untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Oke. Itu bergabung dengan seluruh perusahaan se-Indonesia. Oke. Terus kemudian yang 70% kembali ke Bontang. Oke. Jadi semua yang kembali ke Bontang ya kita pakai untuk 8 asnaf. Oke. Salah satu asnafnya memang ada amilin. Amilin ini untuk operasional ini. Oke. Itu 1/8. Jadi yang 7/8 adalah untuk benar-benar disalurkan ke mustahik. Yang 1/8 ini untuk pendukungnya. Oke. Pendukungnya. Ada yang dalam bentuk cash, care gitu, dalam bentuk sembako dan sebagainya, dan program pendukungnya seperti salah satunya program kesehatan seperti ini. Kesehatan bukan pendukung. Itu 7 asnaf itu ya termasuk kesehatan. Oh gitu, oke. Pendukung itu operasionalnya kantor UPZ. Oke. Dari 70%, ya. Ini kan anggaran tadi ditarik semua ke Basnas Pusat dulu Pak ya? Iya. Berarti langsung dibayarkan ke Basnas Pusat dulu, baru nanti Iya. pemecahnya 30-70 itu dilakukan. Jadi 30 ke bertahan di pusat untuk dan sebagainya, yang 70 mutlak Disalurkan. untuk Bontang. Kembali. Oke, Iya. seperti itu. Nah, kalau anggaran untuk kesehatan sendiri, setiap tahun memang sudah ada persentasenya enggak di UPZ itu ya? Atau berjalan sesuai dengan apa ya? Laporan masuk, terus penganggaran dengan klinik kesehatan dan seperti apa lagi? Untuk kita punya rencana kerja namanya. Oke. Rencana kerja itu berdasarkan arahan dari rapat kerja nasional yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi dalam rakernas itu kemudian dihasilkan rekomendasi-rekomendasi program yang akan dijalankan oleh Basnas yang kemudian bisa dicontoh di daerah seperti UPZ. Nah, dari hasil rakernas itulah kemudian kita menyusun RKAT namanya. Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Oke. Nah, setiap tahun itu porsi penyaluran zakat memang kita lihat prioritasnya. Seperti di awal-awal dulu ketika kita ada kasus COVID itu ya. Nah, itu lebih banyak porsinya untuk program kemanusiaan. Jadi sebenarnya ada 5 program tadi sudah disebutkan Pak Nur. Yang pertama adalah program dakwah, ada program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, waktu di awal-awal itu memang dan penyaluran zakat itu tersedot untuk kebutuhan dasar masyarakat karena memang sedang menghadapi wabah COVID itu. Nah, itu sekitar mungkin lebih dari 40% kalau tidak salah itu untuk sembako saja. Nah, kemudian bertahap kita menyalurkan zakat itu 2021, 2022 itu kita sesuaikan dengan porsi yang memang bukan hanya sesuai dengan perjanjian MOU tadi, sekitar 30% lah angkanya Mas Bahrun. 30% untuk kesehatan, terus pendidikan juga 30%. Nah, dari patokan-patokan itulah kemudian kita laksanakan dalam kegiatan di lapangannya.
Nah, ya seperti KSD tadi, kesehatannya pelayanan untuk mustahik, misalnya dalam 1 tahun berapa mustahik yang bisa diberikan pelayanan. Kemudian untuk bidang pendidikan, kita misalnya meluncing beasiswa untuk S1, program tahun lalu itu hampir 1,2 miliar misalnya nilainya itu dalam 1 kali penyaluran zakat. Kemudian ada program ekonomi, kemudian dakwah. Nah, 5 program ini masing-masing porsinya memang setiap tahun berbeda. Masing-masing setiap tahun berbeda. Nah, untuk tahun keempat ini kita punya kelima ini kita punya prioritas karena masih 4 tahun berjalan, Pak. Tahun terakhir ini. Iya. Jadi untuk tahun kelima ini kita prioritas ke bidang pemberdayaan ekonomi, Mas Bahri. Karena dari awal memang kita udah step by stepnya, udah kebutuhan pokok, kebutuhan sandangnya sudah kita berikan, kemudian naik level nih, sehingga untuk tahun 2023 ini kita coba nanti meluncing program namanya pemberdayaan ekonomi untuk mustahik, namanya Merdeka. Merdeka itu untuk komunitas, baik itu pedagang, artinya pedagang keliling ya. Kemudian ada juga komunitas yang memang dia punya unit usaha, tapi kategorinya memang masuk dalam asnaf, mustahik itu tadi, 7 asnaf tadi. Dan juga yang kita pilih berdasarkan wilayah. Nah, Merdeka itu singkatan dari mandiri, berdaya, dan berdampak sekitar. Nah, itu. Baik. Seperti apa nanti kita lihat. Berarti tahun kelima ini fokus pada pemberdayaan ekonomi. Iya. Oke, berarti secara persentase anggaran mungkin lebih banyak di pemberdayaan ekonomi. Baik. Saya mau menekankan saja, Pak Nur Said. Jadi semua masyarakat Bontang itu bisa menghubungi UPZ jika terjadi masalah kesehatan di wilayah manapun selama dia masih di Bontang. Intinya seperti itu. Dan itu untuk orang yang sakit keras ya. Untuk yang sakit keras ya, yang maksudnya tidak bisa bergerak ke tempat-tempat pelayanan kesehatan ya, gitu ya. Yang dianggap serius saja, karena kan dananya kan juga terbatas. Kalau semua sakit ya nggak cukup duitnya. Makanya kita pilihin yang sakit-sakit yang jadi paling banyak itu stroke, paling banyak. Stroke, cuci darah paling banyak itu. Dan respon masyarakat Bontang terhadap pelayanan kesehatan ini seperti apa? Karena dikunjungi, didoakan, kita kan bawa ustadz juga. Sekalian. Dikunjungi, didoakan, silaturahim, terakhir dikasih biaya berobat ya, alhamdulillah senang dan bahagia. Sip. Ini apalagi kita datang ke rumahnya. Kita salaman, kita silaturahim tadi. Betapa bahagianya. Siap. Bisa juga itu karena didatangi sembuh itu bisa juga. Ada stigma yang berbeda muncul seperti itu. Iya. Secara psikologinya ya, ada perasaan lebih dapat perhatian gitu ya. Iya, perhatian. Seperti itu. Ketika kita datang masuk gang-gang sempit, rumahnya susah sekali dijangkau misalnya kan. Kondisi turun hujan misalnya, diketuk pintunya, kita masuk, kemudian kita dampingi, apa didengarkan keluhannya, kita doakan, Masya Allah. Sepertinya mereka sangat terasa bahagianya, terasa sekali seperti itu. Baik. Ke Bu Dokter, ada kuota enggak? Pembatasan kuota dalam pelayanan setiap hari ataukah seperti apa? Nggak ada. Batasan pelayanan kesehatan yang penyakit yang seperti apa? BPJS kan seperti itu, Pak ya. Ada batasan-batasan yang tidak bisa dilampaui dari klinik gitu kan. Kalau di klinik kesehatan Pupuk Kaltim seperti apa? Tidak ada batasannya. Semuanya? Iya. Baik. Terus saya mau menanya gini, kenapa lebih agak banyak fokus ke anak pondok? Yang banyak tadi disampaikan kan istilahnya banyak mengarahkan pelayanan pun banyak melayani anak pondok ya. Mayoritasnya iya. Mayoritasnya seperti itu. Dan memang ada arahan atau seperti apa? Jadi ini sebenarnya meneruskan dari yang lama juga. Meneruskan yang lama, sudah ada kelompok-kelompok yang memang direkomendasikan untuk bisa diobati, bisa dilayani, itu kami layani sampai sekarang masih kami terima. Gitu. Kalau UPZ menjelasnya seperti apa? Secara prinsip sih sebenarnya anak pondok itu bagian dari salah satu asnaf saja. Siap. Jadi dari 7 asnaf itu memang macam-macam ya. Ada yang fakir, ada yang miskin, kemudian anak pondok mungkin masuk dalam kategori miskin ya, atau fakir ya, karena memang dari sisi kondisinya seperti itu. Tapi ada juga misalnya kayak ustadz. Nah, ustadz misalnya dia
secara jaminan sosial dia tidak memiliki kartu atau BPJS lah ya. Kemudian dia kesulitan untuk berobat. Nah, ini beliau juga masuk dari sisi karena memang beliau bagian dari asnaf yang memang boleh untuk diberikan biaya pelayanan. Nah, seperti itu. Jadi intinya anak pondok adalah bagian dari salah satu asnaf saja. Tapi kita tidak menutup kemungkinan juga seandainya memang ada dari asnaf yang lain, misalnya ada orang yang terlilit hutang, bahasanya Mas Bahrun nih, ini kan gorim ya, kalau dalam istilah zakat, bahasanya gorim itu memang kita semua ini punya hutang lah, coba seperti itu. Cuman karena memang dia sudah banyak sekali sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya karena terbebani oleh hutang itu, sehingga tidak bisa mengusahakan untuk adanya membayar pelayanan dalam hal jaminan sosial tadi. Nah, itu bisa dimasukkan dalam kategori itu, seperti itu. Jadi sebenarnya asnaf zakat itu sangat luas dan memang para ulama sudah sepakat untuk membahas bahwa zakat ini khusus, pemberiannya memang khusus, diberikan kepada 7 asnaf itu karena memang dilihat dari secara kemampuan seperti fisabilillah. Memang dulu riwayatnya adalah orang-orang yang memang terkendala ketika dia tidak bisa mencari nafkah karena harus memang itu tadi mencari kondisi aman di negaranya, sehingga dia hijrah dari suatu daerah karena memang diperangi di situ. Nah, di situ disebut bagian dari orang yang boleh menerima zakat. Tapi kalau di Bontang kan memang tidak seperti itu kondisinya. Tapi bisa dalam artian mengutip itu tadi, orang yang saya banyak hutang Pak, sehingga saya tidak bisa untuk membayar jaminan sosial dalam setiap bulannya misalnya, kan besar juga tuh. Lumayan lah istilahnya bahasanya gitu kan, karena untuk kebutuhan yang lain. Nah, itu sangat dibolehkan untuk seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya mungkin nanti kalau sudah ada peraturan wali kota, kalau tidak salah kemarin kami fokus group discussion dengan Bapak Litbang ini. Bapak Litbang ini kan nanti yang akan menjadi pintu mendata orang-orang yang memang dikategorikan miskin. Nah, nanti ada kriterianya yang memang diturunkan dari survei yang dilakukan oleh Bapak Litbang, khusus Kota Bontang. Nah, selama ini kan kita lihat nih, angka kemiskinan itu fluktuatif. Misalnya BPS nih, tahun kemarin merilis misalnya Bontang 4,9. Terus kemudian ketika berubah tahun 2023, kok angkanya cuma bergeser sedikit saja. Padahal bantuan yang diberikan UPZ, bantuan yang diberikan pemerintah pusat, itu banyak sekali. Tapi kok tidak menurunkan secara signifikan angka kemiskinan itu. Sehingga nanti Bapak Litbang inilah yang akan bahasanya mensahkan ya, jumlah warga atau misalnya orang miskin yang sesuai dengan kategori 14 kategori kalau tidak salah itu jumlahnya yang akan dikeluarkan oleh perwalinya oleh wali kota Bontang. Berarti kedepannya UPZ akan menggunakan data Bapak Litbang? Iya, satu pintu. Kita berharap ada data yang memang valid ya. Berharap. Jadi sekarang sedang dikerjakan oleh Bapak Litbang. Single data. Oh, single data. Sehingga nanti satu pintu datanya. Itu pun yang akan dipakai UPZ. Betul. Oke, baik. Karena kita waktu batas, waktunya closing statement-nya, saya mau menanya gini, apa yang menyebabkan UPZ, Basnas, Pupuk Kaltim itu dapat torehan sebagai UPZ terbaik? Dengan berapa tadi? 3 kategori? Iya. Monggo, Pak. Kategori pertama adalah pengumpul terbaik nasional, itu untuk tingkat BUMN. Karena pengumpulannya juga sangat bagus, rata-rata 110 miliar setahun. Berarti perusahaan yang lain di bawahnya itu. Siap. Gitu ya. Terus kemudian kategori kedua tentang penyaluran terbaik. Kita karena menyalurkan sesuai dengan arahan Basnas RI. Karena kita dinilai, itulah alasannya kenapa saya selalu memasukkan beritanya di media sosial. Ada YouTube-nya, ada IG-nya, ada Facebook-nya, itu dilihat sama Basnas Pusat. Apa sih kegiatan UPZ Pupuk Kaltim Bontang ini? Apakah hanya tidak sesuai dengan apa adanya? Makanya kita habis belusukan gitu ya, memang kita posting di media sosial. Karena itu bentuk transparansi. Jadi ternyata karena dapat penghargaan di bidang penyaluran berarti itu sesuai. Kemudian yang ketiga, bidang pelaporan. Kita melaporkan ke Muzaki melalui email, melaporkan ke Basnas RI,
baik laporan bulanan, 3 bulanan maupun tahunan juga kita laporkan, dan ternyata itu diakui laporannya sesuai dengan kriteria, sehingga kita mendapatkan 3 kategori yang dimaksud. Alhamdulillah. Oke, berarti bisa saya katakan yang kategori apa tadi, penyalur terbaik, berarti bisa disimpulkan bahwa tepat sasaran sesuai dengan program-program yang dicanangkan pusat maupun yang di UPZ Pupuk Kaltim. Tambahannya Pak Odi? Ya, semoga ini ke depannya UPZ kita berharap ini kan karena seperti bayi saja ya, yang baru 5 tahun. Ibaratnya baru bisa merangkak. Torehan. Nah, itu sesuatu yang memang sebenarnya bonus saja lah bahasanya ya. Kita hanya bekerja sesuai dengan memang apa yang sudah menjadi SOP. Ya, kita masih harus banyak belajar secara prinsipnya, dan kami juga didukung dengan ya kalau mungkin saat ini Pak Bahrun atau Puji melihat yang sering tampil, mungkin yang kelihatan hanya Pak Ketua, Pak Odi atau sebagainya. Sebenarnya banyak unsung hero di belakang kami. Pahlawan-pahlawan yang sebenarnya sangat membantu kami dalam hal yaitu tadi menjalankan kegiatan organisasi. Dan saya berharap ini juga menjadi kekompakan kita ya, Bu Puji ya, sebagai bagian dari kegiatan penyaluran zakat di UPZ. Ya, itu saja. Oke, baik. Terakhir Bu Puji. Nambahin. Sebenarnya kita nggak mencari predikat ya. Kita tugasnya adalah menyalurkan, mengumpulkan dan menyalurkan. Jadi karena ini adalah tugas sebagai umat Islam, karena semua yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ingat, akhirat itu lebih baik dan kekal. Itu kuncinya. Ini bonus dari proses kelembagaan lah sebenarnya, seperti itu. Kalau yang ini berbeda nih. Oh, Bu Puji, seperti apa ngelihat kerjasamanya ini? Ya, terima kasih. Harapannya semoga kerjasamanya tetap bisa berlanjut, supaya KSPKT tetap bisa memberikan, tetap bisa mendapatkan amanah untuk menyalurkan apa yang sudah diberikan oleh UPZ secara baik dan tepat, gitu ya. Dan karena ini juga suatu bentuk tanggung jawab, gitu kan, nggak yang semena-mena kita dapat dana kemudian dilakukan semena-mena, enggak, tapi ada tanggung jawabnya juga. Sebenarnya ini berat juga tanggung jawabnya kalau kita sesuaikan dengan yang atas nanti tanggung jawabnya. Baik. Mudah-mudahan tetap bisa berlanjut, dapat terlaksana dengan baik. Oke, baik. Pak, terima kasih Pak Nur Said, Ketua UPZ Basnas Pupuk Kaltim, Pak Odi Wijaya, Amilin UPS Basnas Pupuk Kaltim, dan Ibu Dr. Puji, Kepala KSP Pupuk Kaltim. Kalau bicara tentang zakat, baru satu sektor saja kesehatan kita tidak akan bisa memakannya untuk 60 menit saja. Pasti banyak pembahasan, apalagi ini bicara tentang amal jariah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa program selain kesehatan di UPZ Pupuk Kaltim. Dan kami berharap kami masyarakat Bontang bangga punya sebuah lembaga zakat yang kredibel, yang istilahnya memberikan transparansi dalam semua pelaporan dan berbagai macam program yang pas mengena pada masyarakat. Saya Bahrun mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.